Mari si pesikap ukur ta ras kita ertoto kita. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa sini surga. Kam tetap singarak-ngarak kegeluhan kami. Igejapkan kami kesetiaan du Tuhan. Dengan keleng atendu sila rengadi-ngadi ku tengah-tengah kegeluhan kami. Iba suari endape raduras kami ersembah muji pebadiakan gelarndu ibas kebaktin minggu kami. Jenari Tuhan ate kami dengkehken katandu si jadi renungan kami ibas suari enda. Te kami Tuhan tetap mempegegehi kami arah katandu si tetap idengkehken kami ibas kegelun kami. Gelah kami tetap megegeh, kami tetap ngaloken damai sejahtera sirehna ibas kamnari. Ngerana dage kam o Tuhan, pasu-pasu kemahandu sinahken katandu wari enda. Ibas Yesus Kristus reh kami ertoto. Amin. Kata dibata si jadi renungan man bantai ibas wari minggu enda tersurat ibas padan sindekah kitab Sada Kronika 16 ayat 30 sada se-36 atau 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Yogekan kami kata naman banta krina. Meriahlah odoni ras langit, turikan man bangsa-bangsa maka Tuhan ngeraja. Ergeruh-guhlah olawit ras krina makhluk silid ibas. Meriahlah ombal-mbal ras kerina silid ije. Batang-batang kayu ikerangan ersurak meriahlah iadep-adepen Tuhan. Sanga Tuhan reh merentah doni enda. Katakan bujur man Tuhan erkiteken kini ulinna. Keleng atena tetap rasa lalap. Katakan man bana selamatkan kami. O dibata singkelini kami. Pepulung kami kerina, pulahi kami ibas bangsa-bangsa nari. Gelabanci kami ngatakan bujur, jenari muji gelarndu si badia. Pujilah Tuhan di batanu Israel. Pujilah ia genduari ras asalala. Kenca bage kerina perpulungan ngata kenca, amin. Jenari ipujina Tuhan. Shalom, menjua-jua perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam sehat man banta krina. Minggu enda igelari minggu jubilate, si ertina minggu ersurak, minggu bersorak. Janah ngangkatkan tema man banta iba suari enda. Ersurak meriahlah ia depan Tuhan. Bersorak, bersuka citalah di hadapan Tuhan. Senin aras turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Adi si perdiateken ibas masa-masa genduari enda. Terlebih-lebih situasi sini alami kita bas paksa enda. Mungkin bersuka cita ersurak, meriah ukur, enda merupakan sada hal silangka. Iucapkan kita ibas paksa enda, ibas paksa pandemi COVID-10 siwa enda. Barangkali kalau ada pertanyaan apa yang hilang dari dirimu saat pandemi COVID-19 ini. Kainge si bene ibas kam. Apa yang dicuri si corona ini? Mungkin salah satunya adalah sukacita. Benar atau tidak? Salah satu mungkin ada hal yang lain atau mungkin tidak dicuri. Tapi mungkin ada kita yang merasakan bahwa pada saat sekarang ini salah satu yang hilang adalah sukacita. Udah lama kita nggak ketawa-ketawa bersama. Udah lama kita nggak makan-makan bareng. Udah lama kita nggak jalan-jalan. Udah lama kita
tidak merasakan kebahagiaan dulu berkumpul bersama dengan keluarga, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kurang pendapatan, sudah lebih banyak pengeluaran. Itu pun barangkali membuat sukacita kita hilang. Mungkin kalau kita telusuri media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain, barangkali kita bisa melihat bagaimana keluhan-keluhan orang. Bahkan mungkin diri kita sendiri pun, kita mengeluh tentang situasi ini. Terkadang sukacita itu sudah seolah-olah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Banyak keluhan, banyak kekesalan, banyak ucapan-ucapan yang berbeda sebelum corona datang dan pada saat corona ini sedang mewabah. Tapi pada hari ini kita diajak untuk bersorak, bersoraklah, meriahlah, bersukacita. Apa yang mau disorakkan? Apa yang mau digembirakan pada saat ini? Saudara terkasih, salah satu keistimewaan dari kita orang-orang yang teguh beriman kepada Tuhan adalah meskipun dalam kesesakan, meskipun dalam pergumulan, meskipun dalam kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain, ada kekuatan yang memampukan kita untuk tetap memuji nama Tuhan, untuk tetap bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk bersorak dan bersuka cita. Kata di bata ibas minggu jubilate enda ngajuk kita guna surak muji gelar Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah kesesakan di masa pandemi enda. Sada Kronika 10:6, ya, 1 Tawarikh pasal yang ke-16 menceritakan mengenai perjuangan Raja Daud. Kita tahu sendiri Raja Daud adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai raja di Israel, pengganti Raja Saul. Raja Saul yang tidak setia kepada Tuhan, Raja Saul yang gagal melaksanakan tugasnya sebagai raja pilihan Tuhan. Di awal-awal masa kepemimpinan Daud, dalam konteks khotbah kita pada hari ini, ibas awal masa kepemimpinan nasi pertama Daud harus berjuang untuk merebut Yerusalem dan memindahkan peti perpadanan, tabut suci, tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Kita tahu sendiri peti perpadanan atau tabut perjanjian ini adalah dari nenek moyang Israel, itu diyakini sebagai lambang kehadiran Allah. Dimanapun mereka berkemah, dimanapun mereka berdiam, tabut perjanjian itu ada. Untuk menunjukkan bahwa Allah ada di situ. Allah beserta hukum-hukumnya, Allah beserta kasihnya ada menyertai bangsa Israel. Di kepemimpinan Raja Saul itu sama sekali tidak digubris. La diatena, la diate Saul. Maka luar biasa Raja Daud di masa kemudaannya, di masa awal-awal pemerintahannya sebagai raja, dia berjuang untuk melakukan itu semua. Dan terlebih-lebih dia harus berjuang mengalahkan Raja Filistin, mengalahkan bangsa Filistin. Lid kuasa, lid gegeh, kekuatan si ibreken di bata man Daud guna banci ia ngelakokan enda krina. Lang situna bukan perkara yang mudah bagi Daud untuk mengalahkan bangsa Filistin yang besar. Bukan perkara mudah bagi Daud
untuk memindahkan tabut perjanjian. Bukan perkara mudah bagi Daud untuk mengembalikan suasana bangsa Israel sama seperti dulu. Tapi karena dia meminta, kita kenal sendiri bagaimana Daud. Dia adalah orang yang setia, beriman kepada Tuhan, dan dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang dia lakukan adalah dia berhasil mengumpulkan semua suku-suku Israel. Dia berhasil membuat suku-suku Israel, kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, dia berhasil mengumpulkan, membagi tugas suku-suku Israel yang 12 itu untuk berbagi tugas. Orang Lewi tugasnya ini, dari suku ini tugasnya ini. Dia berhasil, sebagai pemimpin dia berhasil menyatukan suku-suku Israel. Sehingga dengan kerjasama yang baik dan juga dengan mengandalkan Tuhan, mereka memperoleh kemenangan. Mereka berhasil memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan itu adalah satu perjuangan yang luar biasa. Daud tahu betul, ya, itahna kel ngesi tuhuna labo arkite-kiteken beluhna. Labo arkite-kiteken kekuatan, labo arkiteken jabatan sebagai seorang raja. Maka keberhasilan itu dia dapatkan, tapi sepenuhnya itu dia peroleh dari Tuhan. Buktinya adalah ketika ngodung ngo seh bagi kai sini Arab kena menakan ayat waluh seh ayat 36, Daud mengungkapkan den pujin nama Tuhan. Den pujin adisi perdiateken enda pelin-pelin menggambarkan uga kuasa Tuhan, perbahanan Tuhan simbelin si enggo ilaku kena. Maka bahan khotbah tas kalienda mengungkapkan bagian dari den pujin, surak-surak meriah, raspe pengatakan bujur Daud. Bahan khotbah tas kalienda Sada Kronika 16 ayat 31 sampai 36 eda merupakan bagian dari respon surak-surak Daud nandangi kini ulin Tuhan, sekaligus permohonan supaya Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Jadi isina khotbah tenda lit 2. Si pertama ngatakan bujur surak-surak arkiteken Tuhan sinelamatkan bangsana. Arkiteken kini ulin Tuhan si tetap ngarak-ngarak kegeluhan bangsana. Rasi peduakan tetap bermohon supaya Tuhan menyelamatkan bangsanya. Maka kekelengan Tuhan ibas paksa eda ICP singata kenca makan den Daud eda mekapkan ibas pusuh nasi bages nanari nurikan karena kini ulin Tuhan di tengah-tengah kegeluhan. Janganlah terjeng saja labias akap Daud, hanya manusia, hanya bangsa Israel saja yang memuji Tuhan karena begitu baiknya dia. Ayat 30 sada sa ayat 30 telu kaisi katakan Daud, meriahlah doni ras langit, turikan man bangsa-bangsa maka Tuhan ngeraja, ergeruguhlah lawit, kerina makhluk silit ibas, meriahlah balbal, batang-batang kayu ikerangan, ersurak meriah ia ada Tuhan. Luar biasa, kepeken untuk memuji, untuk mengagungkan Tuhan. Saking luar biasanya dia. Semua makhluk pun diajak, semua makhluk pun bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi banci ikatakan jenda karena begitu besarnya kuasa Tuhan. Tidak cukup hanya manusia saja, tidak cukup hanya makhluk manusia saja yang memuji Tuhan, tapi semuanya yang ada di dunia ini, yang di langit maupun yang di bumi dan di bawah laut sekalipun, semuanya diajak untuk bersorak, untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita.
di tengah-tengah dunia ini. Jadi kuasa Tuhan melebihi daripada yang ada di tengah-tengah dunia ini. Maka selayaknya lah, sepatutnya lah semuanya makhluk yang ada di dunia ini datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hal yang paling menarik yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Daud mengucap syukur, sorak-sorak, ya, sorak, bersuka cita, itu dia nyatakan dalam pengatakan bujur. Dia nyatakan dalam ucapan syukur. Ayat 34 dikatakan Daud, katakan bujur man Tuhan arkiteken kini ulinna, keleng atena tetap rasa lalap. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan karena Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Tidak berkesudahan kasih Tuhan di tengah-tengah kegeluhan umatnya. Maka ibas paksa enda kaikin ertina ngatakan bujur. Janah, kapan sajakah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Lihat piga-piga hal siate kami iturikan kami ijenda. Ngatakan bujur adibas bahasa Ibrani katakan na ijenda mekapkan yada. Tapi bahasa Inggris give thanks, bersyukur. Si pertama mekapkan bersyukur kita menemukan kebaikan Allah dalam suka dan duka hidup kita. Kita menemukan kebaikan Allah dalam suka dan duka hidup kita. Itu pengertian bersyukur yang pertama. Maka di balik setiap peristiwa, apakah itu peristiwa suka atau itu peristiwa duka, kalau kita melihat ada kebaikan Allah, pasti kita akan bersyukur. Sayangnya manusia terkadang tidak mencari kebaikan Allah di balik peristiwanya, peristiwa yang dia alaminya. Lebih banyak yang negatif-negatifnya, lebih banyak bersungut-sungutnya, lebih banyak kekesalannya, lebih banyak kecewanya, lebih banyak ya hal-hal yang tidak baiknya, sehingga ucapan syukur itu pasti tidak akan muncul. Mari si perdiate kenibas kegeluhunta senina resturang. Bagaimanalah katakan masa pandemi corona endah. Bagaimana kita mencari kebaikan Allah di situasi ini? Kalau negatifnya, kurasa dalam tempo 1 menit ada ratusan ketidakbaikannya yang bisa kita perlihatkan. Rasa bosan lah, apalagi ketakutan lah, khawatir lah, rindu lah, banyak sekali kalau kita lihat negatif-negatifnya dari dampak pandemi corona ini. Kalau diungkapkan mungkin hal-hal yang negatif banyak sekali yang bisa kita ungkapkan hal negatifnya. Tapi coba kita renungkan selama 30 detik saja. Saya berikan kesempatan. Kuajak lebih kita darami kini ulin Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini. Ada kira-kira? Ada, pasti. Mungkin karena corona ini kita sudah semakin rajin berdoa. Karena dampak ini tali persaudaraan kita semakin erat. Melalui ini kekeluargaan kita semakin rapat, semakin tinggi rasa peduli kita dan lain-lain. Misalnya bisa kita daftarkan. Sehingga kalau kita melihat ada kebaikannya sedikit saja pun, pasti itu bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau tidak kita lihat itu dan kita tidak mau mencari sampai kapanpun, kalau lagi senang saja cuman kita bisa mengucap syukur. Kemudian yang kedua ada bersyukur adalah pengakuan
bahwa kita sedang bergantung kepada Tuhan, bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan, karena jalan keluar satu-satunya adalah dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita bergantung kepada Tuhan, tentu kita akan memakai cara-cara Tuhan, bukan cara-cara manusia, bukan cara-cara dunia ini. Itu yang membuat kita sulit untuk bersyukur, sulit untuk bersuka cita dalam masa-masa sulit seperti ini. Kenapa? Karena kita lebih sering memakai cara-cara manusia dalam memaknai satu hal. Marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung bagaimana cara Tuhan mengeluarkan kita dari situasi ini. Dan yang terakhir adalah bersyukur membuat Allah itu terpuji. Bukan kita yang terpuji, bukan kita yang ditinggikan, bukan kita yang dimuliakan, tapi Allah yang dimuliakan. Kenapa Raja Daud berhasil? Karena dia mengatakan bahwa bukan karena kuatku. Meriahlah doni ras langit, turikan man bangsa-bangsa, maka Tuhan ngeraja. Tuhan ngeraja. Dia tahu betul bahwa walaupun dia mempunyai jabatan sebagai seorang raja, tapi sebenarnya yang memimpin itu, sebenarnya yang dimuliakan itu adalah Tuhan. Jadi bersyukur itu bukan meninggikan diri kita, tapi tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka genduari seni naras turang, refleksi man banta arah khotbah enda, bersorak yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita sudah mengakui bahwa walaupun sulit dalam masa-masa ini untuk bersyukur, sulit untuk kita bersorak dan bersuka cita. Tapi ketika kita memaknai bahwa kita bergantung kepada Tuhan, bahwa kita bisa menemukan kebaikan Tuhan dalam situasi ini, bahkan kita bisa memuliakan Tuhan dalam situasi ini. Bagaimana bentuk sorak-sorai yang saat ini perlu kita renungkan dalam Minggu Jubilate ini? Apakah bersorak dengan suara yang kuat? Apakah bersorak dengan lengkingan, teriakan seperti yang kita lakukan ketika kita bertemu di gereja ini? Bersorak-sorak, bertepuk tangan, bernyanyi dengan kuat. Ternyata yang mau kita sorakkan adalah menjadikan hidup kita bahagia, menjadikan hidup kita bersukacita dalam segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah sorak-sorai kita saat ini. Itu adalah ungkapan respon kita, sukacita kita saat ini, bergembira kita, berbahagia kita. Kita katakan, sukacitaku tidak pernah dicuri oleh corona. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan tetap bekerja dalam situasi kita. Dan tidak lupa Daud mengatakan, walaupun dia sudah merasakan kemenangan itu datangnya dari Tuhan, tapi dengan kerendahan hati dia katakan juga, selamatkanlah kami, oh Tuhan, selamatkan kami, oh dibata singkelini kami. Artinya dia meyakini bahwa jikalaupun nanti ada lagi penderitaan-penderitaan yang dia alami, perjuangan yang dia alami, dia yakin Tuhan akan menyelamatkan dia. Jadi marilah perpulungan sini kelengi Tuhan, bersorak meriah. Jadikan hidup kita bahagia walaupun saat ini situasinya tidak mendukung. Katakanlah bujur man Tuhan. Katakan bujur man Tuhan mehuli, tetap rasa lalap keleng atena.
tetap rasa lalap keleng atena. Labo pernah kita ipulah hina. Sekali Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa dosa, Tuhan akan melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan hidup, memberikan dan menjanjikan kepada kita kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Ras kita tutup. Bujur ibas katandu singgo idengkehken kami Tuhan, ajarilah kami tetap ngatakan bujur bagi PR meriah ukur ibas paksa sikuga panape. Amin gia genduari enda mungkin terhambat sukacita kami, terhambat kerian ukur kami erkiteken pandemi COVID-19 siwa enda. Tapi kami tetap nginget keleng atendu rasa lalap ibas kegeluhan kami. Pegegehi kami dalam katandu ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.